Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita pada saat ini sudah memasuki tanggal 22 Dzulqa'dah. 22 Dzulqa'dah, ya kira-kira satu pekan lagi ya. Berarti kan pekan depan atau malam Seninnya ya sudah 1 Zulhijjah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah sehingga kita tetap istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi ketika masuk awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena hari-hari yang di dalamnya dilakukan amal soleh yang paling Allah cintai adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama menjelaskan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada 10 terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya kalau kita bisa menyempatkan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, harusnya kita lebih bisa lagi menyempatkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai amal saleh yang dikerjakan di dalamnya daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada amalan yang bisa menandingi amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada. Bahkan jihad di jalan Allah juga nggak bisa menandinginya. Ya, bahasanya kalau kita baca Quran di tanggal 1 Dzulhijjah, kalau dibandingkan dengan pahala berperang di jalan Allah di bulan Ramadan, mana yang lebih besar pahalanya? Baca Quran di bulan Dzulhijjah awal-awal. Hanya ada satu amalan yang bisa menandingi kecintaan Allah terhadap amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang tahu? Mati syahid, yaitu seseorang yang keluar di jalan Allah berperang, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Walam yarji' bidzalika min syai'in. Walam yarji' bi syai'in min dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi tidak kembali sama sekali. Hartanya ya dibelanjakan di jalan Allah buat berperang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian dia terbunuh. Satu-satunya amalan yang bisa menandingi amal soleh yang Allah cintai di awal 10 bulan Dzulhijjah hanyalah orang yang mati syahid ya. Makanya subhanallah ya, salah satu nikmat kalau ada orang ibadah haji kemudian Allah wafatkan di sana. Masya Allah, luar biasa. Iri kita ya sama orang-orang yang ibadah haji atau ibadah umroh ya wafat di Mekah atau di Madinah. Di dalam riwayat dijelaskan, barang siapa yang wafat di Madinah, maka dia halal mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gak apa-apa kita doa, ya Allah wafatkanlah saya di kota Madinah. Itu gak masalah ya. Karena keutamanya disolati oleh ribuan orang-orang yang bertauhid. Ada riwayat menyebutkan siapa
yang jenazahnya disolati oleh minimal 40 orang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, maka dosa-dosanya diampuni. Subhanallah. Salah satu anugerah yang besar yaitu kita wafat di negeri tauhid, kemudian disolati oleh orang-orang yang bertauhid. Karena memang amal soleh itu punya keberkahan, Pak. Amal soleh yang kita lakukan itu keberkahannya dirasakan oleh orang sekitar kita, ya. Termasuk tauhid yang kita yakini itu bisa bermanfaat untuk si jenazah tadi, ya, minimal yang nyolati 40 orang tadi, ya. Subhanallah. Dalilnya jelas ya di dalam surah Al-Kahfi ketika Allah menceritakan Nabi Khidir yang memperbaiki tembok. Ingat nggak, Pak? Diprotes sama Nabi Musa kan? Alasannya apa? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok itu ada harta anak yatim. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Allah perintah Nabi Khidir menjaga harta itu. Wa kana abuhuma sholihah. Sebabnya adalah bapaknya kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Subhanallah. Kesolehan seorang bapak, keberkahannya itu bisa dirasakan oleh anaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. Subhanallah. Nggak tanggung-tanggung, Allah perintahkan seorang nabi yang menjaga harta anak yatim tadi. Sebabnya apa? Bapaknya adalah orang yang soleh. Subhanallah. Luar biasa, ya. Artinya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tetapkan amal soleh itu punya keberkahan, ya. Ini saya bawa buku sirah, Pak. Saya mau bahas Arba'in Nawawi. Kemarin udah dibahas di sini. Khawatir yang hadir diulang lagi, ya kan? Ya udah, saya bawa buku sirah aja. Ini qadarullah ana bahas di Masjid As-Salam GSI sudah sampai bab perang Mu'tah. Ada yang tahu di sini kapan terjadi perang Mu'tah? Pakai hamzah, Pak. Mu'tah. Tahun 8 Hijriah. Bulan Jumadil Awal. Coba kita pelajari sirah secara singkat. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Di usia 35 tahun ada peristiwa apa di Mekah? Renovasi Ka'bah. Di usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya. 35 ada renovasi Ka'bah, 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, subhanallah. Dakwah yang begitu alot di kota Mekah sampai Rasulullah SAW pindah hijrah ke Madinah. Di tahun 2 Hijriah ada apa? Perang Badar. Tahun 2 Hijriah. Perang pertama, perang penentuan. Sampai Nabi berdoa di malam perang Badar itu. Besok mau perang ya, malamnya Nabi nggak tidur, subhanallah, doa. Apa doanya Nabi? Ya Allah, jika engkau tidak memenangkan kaum muslimin pada perang ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Subhanallah. Sampai doanya Nabi kayak gitu. Karena memang perang Badar itu perang penentuan. Dan jumlah musuhnya nggak imbang. Perang Badar itu berapa? 313 lawan 1000. 313 itu jumlah apa, Pak? Jumlah Rasul.
Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Ya, 124.000 nabi. Nah, di antara 124.000 nabi itu 313 adalah rasul. Bisa pas ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sudah Allah takdirkan. Subhanallah, luar biasa. Di 3 Hijri ada perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu nggak imbang, Pak. Nggak imbangnya di mana? Awalnya 1000 lawan 3000. 3000 kaum musyrikin, kaum musliminnya 1000. Tapi di tengah jalan yang 300 ini ternyata kelompoknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul membelot pulang ke Madinah. Sisa berapa, Pak? 700. 700 lawan 3000. Awalnya strategi perang yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu sudah jitu. Kaum musyrikin lari, ya, kafirin Mekah itu lari dengan menetapkan Abdullah bin Jubair ya di atas bukit Uhud sebagai pasukan pemanah. Ada 50 orang tuh di atas, berarti di bawah 650 kan. Tapi berkat ada pasukan pemanah tersebut ya, Allah menangkan kaum muslimin. Di ronde pertama itu kaum muslimin menang, Pak. Qadarullah wa masyafa'ala. Sebagian sahabat enggak taat sama Abdullah bin Jubair, akhirnya turun ya, sisa cuman enggak nyampe 10 orang lah di atas bukit Uhud. Khalid bin Walid yang sangat pandai membaca situasi akhirnya mengitari gunung Uhud itu. Kaum muslimin diserang dari belakang. Udah habis. Di perang Uhud Rasulullah SAW gerahamnya patah, pipinya sobek, Pak. Helm besinya Rasulullah itu nancep, Pak. Sampai dicabut sama sahabat. Saya lupa nama sahabatnya siapa ya. Abu Ubaidah bin Jarrah bukan? Saya lupa. Itu giginya sahabat nyabut besi yang nyangkut di wajahnya Rasul itu sampai lepas, Pak. Gigi serinya itu. Udah kecabut satu, cabut lagi, lepas lagi giginya, subhanallah. Nggak tahu ketika itu sudah ada tang atau belum, kita nggak tahu ya. Mungkin belum ada ya. Karena pabrik kan belum ada. Nah, di tahun 5 Hijriah ada perang Khandaq. Nama lain perang Khandaq, perang apa, Pak? Ahzab. Dinamakan perang Khandaq karena pada peperangan itu kaum muslimin membuat parit. Bahasa Arabnya Khandaq ya. Dinamakan perang Ahzab karena kaum musyrikin waktu itu berkoalisi. Ahzab itu kan koalisi ya. Apa kelompok-kelompok gitu. Hizib kan satu kelompok. Kalau Ahzab banyak kelompok. Nah, dinamakan perang Ahzab karena kaum musyrikin berkoalisi. Subhanallah, musyrikin Mekah itu dapat bantuan dari Bani Ghatafan, dari orang Yahudi ya. Kalau nggak salah Bani Quraidah juga itu berkhianat yang waktu itu punya perjanjian damai di dalam kota Madinah. 3.000 lawan 10.000, Pak. Subhanallah. 3.000 atau 2.000 ya? Saya agak lupa. 2.000. Nah, disitulah Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Gimana nih? Ini musuhnya 10.000. Bukan musyrikin doang. Jadi musuh-musuh Islam itu waktu itu bersatu, ingin membumi hanguskan Madinah, ingin dimusnahkan kaum muslimin dari muka bumi. Akhirnya seorang sahabat yang mulia bernama Salman Al-Farisi ya, punya ide. Pengalaman beliau ketika di Persia, makanya dinamakan Al-Farisi karena dia orang Persia. Bahasa Arabnya Faris. Jadi Al-Farisi bukan Prancis, Paris itu bukan ya. Tapi Persia. Bahasa Arabnya Faris, Al-Farisi. Kalau sekarang itu negara Iran, Pak. Dulu Irak itu Romawi. Kemudian Iran itu dulu Persia.
Persia itu adalah julukan orang-orang Eropa, menjuluki Iran itu Persia. Ketika kekuasaan Persia itu sudah tumbang, maka orang-orang Iran aslinya itu kembali ke nama asalnya, menamai diri mereka itu orang-orang Iran. Itu jadi Persia itu yang julukan diberikan oleh orang-orang Eropa. Nah, di perang Ahzab itu subhanallah, di situ ada Jabir bin Abdullah. Ingin kenal nggak Pak nama ini Pak? Jabir bin Abdullah, siapa itu? Sahabat yang nikah dengan janda. Ketika Rasul nanya kan, engkau sudah menikah wahai Jabir? Aku sudah nikah. Gadis atau janda? Kata Jabir apa? Janda. Kenapa enggak nikah sama gadis? Tulaibuha wa tulaibuka. Kalau nikah sama gadis, kamu bisa bercandain dia, dia bisa bercandain kamu, gitu kan? Kan yang dipikirin pernikahan itu kan ya ke arah sana, gitu kan? Subhanallah, jawaban yang dewasa dari seorang Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya adik perempuan. Kalau saya nikah sama gadis, berantem, cemburu-cemburuan, iya nggak? Adik perempuannya cemburu sama istrinya Jabir, istrinya Jabir cemburu sama adiknya. Masya Allah, dewasa Jabir bin Abdullah. Akhirnya, subhanallah, sahabat ternyata menikah itu ada pertimbangan, lihat maslahat. Sebenarnya di awal syariat Islam ini mencontohkan kepada kita, ingin mengabarkan kepada kita bahwa nikah dengan janda itu bukan aib, tidak tercela. Contohnya tadi Jabir bin Abdullah, sahabat mulia, nikah istrinya janda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istri pertamanya janda. 10 istri Nabi semuanya janda, yang gadis berapa? 1 doang. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Seakan-akan syariat ini ingin menggiring opini kita bahwa janda itu bukan aib. Ini bahaya saya ceramah gini, soalnya bawa bapak semua yang hadirin. Jangan sampai nyari janda Pak ya. Udah pada punya istri di rumah ini. Ya anggaplah ini yang saya ajak bicara yang masih bujang maksudnya. Masya Allah. Kan image-nya kan kalau di Indonesia kan janda itu agak dipandang gimana gitu ya. Padahal gadis atau janda itu hanya penyebutan saja. Orang yang belum pernah menikah ya sebutannya gadis, ya kan? Orang yang sudah pernah menikah disebutnya janda, hanya penyebutan saja, gitu kan? Perawan juga itu bagus, tapi kalau diambil-ambilin perawan tua, jadi ya kan, ya udahlah, hindari penyebutan-penyebutan yang tidak enak gitu ya. Itu. Yang menarik jamaah sekalian, subhanallah, Jabir bin Abdullah tidak salah pilih istri. Ketika di perang Khandaq tersebut, Jabir bin Abdullah melihat, ini bikin nangis ini jamaah sekalian. Kalau baca sendirian bisa nangis ya. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW perutnya ada batu, Pak. Diikat batu, Pak. Ada batu diikat, subhanallah. Di situ dijelaskan 3 hari 3 malam kaum muslimin tidak menemukan makanan. Kan bikin Khandaq, diblok kan? Betul, orang luar Madinah nggak bisa masuk ke Madinah kan? Tapi kan berlaku sebaliknya juga. Orang dalam Madinah nggak bisa keluar ya kan? Akhirnya pasokan makanan nggak ada. Makanan yang ada terbatas ya kan? Habis. 3 hari 3 malam sahabat tidak menemukan makanan, subhanallah. Jabir bin Abdullah melihat kejadian itu, pulang. Nanya kepada istrinya, wahai istriku, kita punya makanan apa? Ditunjukin hanya ada sebaskom gandum sama
kambing, seekor kambing. Ya udah, bagi tugas. Istrinya numbuk gandum, ya dibikin tepung, dibikin adonan. Jabirnya membeli kambing, dimasak. Nah, selesai itu Jabir datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya ada makanan sedikit, ajak 2 atau 3 orang. Nah, diundang makan. Kata Jabir apa tadi? Saya cuma ada makanan sedikit, bolehlah ngajak 2 atau 3 orang makan di rumah Jabir. Nabi dengar kayak gitu berdiri. Ini ribuan sahabat lagi kerja bakti nih Pak, bikin parit. Wahai kaum muslimin, kita diundang makan di rumah Jabir. Astagfirullah. Jabir, ya Allah, gimana ini? Akhirnya sebelum pulang Jabir dibisikin sama Rasul, bilang ke istrimu, kambing yang ada di atas api itu jangan diturunin. Adonannya juga tetap di atas tungku, biarin, jangan diturunin. Rasulullah SAW nyampe duluan ke rumah Jabir, Nabi yang ngebagiin, subhanallah. Ini pemimpin luar biasa ini Pak. Membagikan makanan itu bukan hal yang memalukan Pak. Membagikan minuman itu bukan hal yang memalukan. Nabi sering. Bahkan nanti di hari kiamat Nabi ngeduluin kita di mana? Di telaga. Mau ngapain Nabi duluan di sana? Ingin melayani umatnya, subhanallah. Nabi yang nyiduk air dari telaga, ya, diciduk air, dikasih ke umatnya, subhanallah. Luar biasa, ini nggak ada duanya pemimpin model kayak gini, masya Allah. Akhirnya baris Pak, para sahabat datang ke rumah Jabir. Nabi setiap ingin membagikan adonan roti tadi sama motel kambing itu, didoakan sama Nabi, didoakan keberkahan. Tahu nggak Pak, yang datang ke rumah Jabir berapa orang? 1.000 orang. 1 baskom gandum, seekor kambing, tapi 1.000 orang itu semuanya kenyang. Di dalam riwayat dijelaskan ketika Jabir terakhir, ya, ini Jabir terakhir ngambilnya Pak. Masya Allah, ngeduluin orang lain. Jabir bercerita, kambingnya masih utuh, rotinya masih utuh. Subhanallah, luar biasa. Itu Bapak kalau sering baca kayak begituan, nggak aneh Pak. Banyak riwayat sahabat tuh, makanan porsi 2 orang dimakan bertiga. Makanan satu porsi orang dimakan berdua. Itu sahabat kalau makan tuh, cerita sahabat, seakan-akan dari nampan itu ada lagi makanannya, ada lagi, subhanallah. Sering, banyak riwayat seperti itu. Itulah yang dinamakan berkah, ya, subhanallah, luar biasa. Nah, itu sekilas tentang perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Nah, di tahun 6 Hijriah, ya, Nabi mimpi. Siapa yang tahu Pak mimpinya apa? Sebentar Pak ya, bismillah. Alhamdulillah. Laqad sadaqallahu ar-rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Surah Al-Fath ayat 27. Nabi bercerita kepada para sahabat, Nabi bercerita bahwa Nabi dan para sahabat itu akan tahallul, akan masuk kota Mekah. Tahallul itu nanti ada 2 model, ada muhalliq, ada muqassir. Muhalliq itu digundul betulan pelontos Pak. Subhanallah, kalau yang ngegundulin orang Pakistan itu kadang-kadang nggak tahu itu buru-buru mau kemana sampai lecet-lecet. Masya Allah, luar biasa. Sabar ya Pak, lagi ibadah, sabar. Lecet-lecet sedikit, ya sabar, dinikmatin aja.
Semuanya ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di tahun 6 Hijriah Nabi dan para sahabatnya 1.500 sahabat itu berangkat ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, ibadah umrah masalah. Tapi qadarullah wa masyafa'ala berhenti di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah di situ, ini saya cerita singkat aja ya. Singkat cerita, Nabi dan para sahabat di 6 Hijriah tidak jadi masuk ke kota Mekah. Nggak jadi umrah. Nah, ini pelajaran, Pak. Kemarin pas Covid ada jamaah Indonesia haji atau umrah itu, Pak, yang sudah nyampe Saudi terus disuruh pulang lagi ke Indonesia. Itu kasusnya ingin haji atau umrah itu, Pak? Hah? Enggak, dianya pengen ibadah apa itu, Pak? Hah? Haji? Oh. Sebenarnya ini sudah menjadi hiburan. Sebelum kemarin terjadi jamaah haji ya yang dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi ke Indonesia, dulu jauh-jauh hari Nabi pernah mengalaminya. Nabi ingin masuk ke kota Mekah tahun itu nggak jadi. Subhanallah. Artinya jangan berkecil hati. Innamal a'malu binniyat. Insya Allah amalnya sudah dicatat sama Allah, sudah mendapat kebaikan insya Allah, walaupun tidak jadi. Nabi nggak marah, sabar. Ya. Ketika itu Umar nggak terima. Nabi menyetujui perjanjian Hudaybiyah karena dirasa isinya itu merugikan kaum muslimin. Nih saya sebutkan 3 aja isinya ya. Yang pertama, isi perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang-orang Mekah yang kabur ke Madinah tanpa izin walinya, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang kabur ke Mekah tanpa izin walinya, tidak wajib dikembalikan. Nah, rugi kan kaum muslimin? Umar waktu itu nggak setuju. Tapi sama Abu Bakar ditenangkan. Abu Bakar, mantap kalau masalah keyakinan nggak usah diragukan lagi. Abu Bakar bilang apa? Kamu percaya bahwa dia adalah seorang Rasul? Nah, seorang Rasul, semua yang keluar dari lisannya adalah wahyu. Termasuk penyetujuan Hudaybiyah itu sudah wahyu dari Allah. Nah, poin yang paling menguntungkan kaum muslimin itu di poin ketiga, Pak. Yaitu kaum muslimin dengan musyrikin Mekah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Ini yang dicari Rasul. Selama ini dakwah Islam itu terhalang-halangi gara-gara apa? Gara-gara kaum musyrikin menghalang-halangi dakwah Islam. Nah, ketika ada gencatan senjata, kaum muslimin bebas menjelaskan Islam. Sedangkan agama Islam ini adalah agama yang rasional, realistis, paling mudah diterima logika. Makanya nanti Bapak baca di tahun 6 Hijriah itu Nabi dan para sahabat hanya ada 1.500 orang. 6 Hijriah, Pak ya. 8 Hijriah Fathu Mekah 10.000, Pak, ke Mekah. Kaum musliminnya ada berapa? 10.000 tuh. Dari 6 ke 8, 2 tahun doang pesat yang masuk Islam. Karena memang agama Islam itu sebenarnya agama yang paling realistis, paling mudah diterima. Kenapa dakwah di Mekah alot? Karena dia halang-halangi. Ingat nggak? Ketika masih dakwah di Mekah, ada yang namanya An-Nadhr Ibnul Haris. Iya, An-Nadhr Ibnul Haris. Kenal nggak orang kayak gini, Pak? Nggak kenal nggak apa-apa, Pak. Dia syaitan, Pak. Orang musyrik. An-Nadhr Ibnul Haris itu ada 2 riwayat. Satu riwayat dijelaskan dia mempelajari kisah-kisah raja Persia, ya, atau Romawi, saya lupa. Supaya apa? Ingin menandingi Al-Quran. Setiap orang ingin
setiap orang tertarik mendengarkan Al-Quran, tertarik dengan dakwahnya Rasul, ditarik sama An-Nadhr ibn Haris. Saya punya sesuatu yang lebih bagus daripada yang dimiliki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita, emang bener kan? Manusia itu lebih suka cerita yang fiktif, betul nggak Pak? Coba bandingkan orang yang baca Quran, orang yang pengajian, sama orang yang nonton film fiktif, lebih banyak mana Pak? Kalau zaman dulu kan belum ada film, belum ada itu kan, adanya karangan itu. Orang yang belajar baca buku fikih sholat, fikih wudhu, sama orang yang baca novel, baca komik, banyak kan mana? Nah, Al-Haris ibnu Nadhr, An-Nadhr ibnu Haris tahu fitrah manusia ini, makanya dia mempelajari. Berarti faedahnya apa Pak? Sunnahnya An-Nadhr ibnu Haris masih hidup sampai sekarang, karena banyak pengarang-pengarang novel, pengarang komik, ya nggak Pak? Banyak produser, sutradara bikin film. Demi Allah jamaah sekalian, buku-buku fiktif tadi, cerita-cerita fiktif, film-film itu semua adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memalingkan kaum muslimin dari mempelajari Al-Quran. Demi Allah jamaah sekalian. Kan film dibuat semenarik mungkin, dan itu bahaya. Contoh, cerita jahil ini Pak. Contoh, superhero yang digambarkan oleh orang kafir itu kan contohnya siapa? Sebutin aja. Kalau dulu zaman saya Power Ranger, waktu saya kecil ya, Ultraman. Itu kan dahsyatnya ininya, kekuatannya itu kan luar biasa kuat gitu. Superman ya kan kuat kan? Itu sebenarnya didoktrin kepala kita supaya kita mengidolakan tokoh-tokoh kafir walaupun fiktif. Coba bandingin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuat mana sama Superman? Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas sekali mana ya biasanya satu panah gitu kan. Robin Hood. Iya enggak Pak? Nah, supaya dipalingkan itu. Wah, lebih jago ini, lebih jago tokoh kafir. Padahal tokoh kafir fiktif. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun sekali mana nggak pernah meleset Pak. Berapa kali mana tuh nggak pernah meleset. Tapi nyata, real. Sebagaimana yang diwariskan kepada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu kalau mana itu subhanallah nyaris nggak, kalau 10 kali mana 10-10-nya tepat sasaran. Masya Allah, luar biasa. Nah itu kan nggak tersadarkan oleh kita, ternyata film-film yang dibikin oleh tokoh-tokoh kufar itu sebenarnya sedang mendoktrin kepala kita supaya kita berpaling dari cerita yang real, nyata, supaya kita berpaling kepada cerita-cerita yang dibuat oleh mereka tadi. Itu sunnahnya An-Nadhr ibnul Haris. Satu riwayat Pak ya. Riwayat yang kedua dijelaskan An-Nadhr ibnul Haris itu beli budak wanita yang pandai bernyanyi. Jadi setiap ada orang tertarik sama dakwahnya Nabi, dipegang tangannya, bawa ke tempat Pak. Di situ ada budak wanita yang pandai bernyanyi. Oh, dikasih makanan sambil nonton orang joget. Apa bahasa kitanya budak wanita pandai bernyanyi? Biduan. Biduan apa buduan Pak? Atau Mbak Duan? Biduan. Berarti sudah ada dari dulu sunnahnya An-Nadhr ibn Haris membuat nyanyian-nyanyian itu untuk memalingkan manusia dari Al-Quran. Coba survei, berapa banyak orang yang senang mendengarkan musik dibanding mendengarkan Al-Quran? Iya nggak Pak? An-Nadhr ibn Haris sudah meninggal, tapi sunnahnya masih hidup. Sunnah cerita fiktif sama sunnah lagu-lagu musik-musik tadi ya. Na'udzubillah. Makanya tanggung jawab ustadz-ustadz yang menghalalkan musik, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya.
secara tidak sadar telah memalingkan manusia dari ajaran Al-Quran. Baik lagi Pak, tadi sampai perang apa Pak? Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Di 6 Hudaybiyah, di 6 Hijriah ada perjanjian Hudaybiyah. Di 7 Hijriah kaum muslimin mengadakan umroh qadha. Subhanallah. Nih Pak, makanya saya bilang, saya ikut pendapat bahwa umroh itu wajib. Kan sebagian ulama berpendapat umroh itu sunnah kan, yang wajib haji kan. Lihat, 6 Hijriah Nabi dan kaum muslimin gak jadi umroh kan. 7 Hijriah Nabi perintahkan kaum muslimin untuk mengqadha umrohnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya sarankan bapak-bapak jamaah sekalian yang belum diundang sama Allah berangkat haji, kalau ada uang bisa mampu berangkat umroh dulu Pak. Umroh nanti sampai sana di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan aku umroh pada tahun ini, maka mudahkanlah aku haji. Undanglah aku untuk memenuhi panggilan haji, gitu. Doa, ya. Atau yang uangnya belum cukup buat suami istri, berangkat sendiri dulu nggak apa-apa. Nanti di depan Ka'bah doa, multazam ya, di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad, itu disebutnya multazam. Nah di depan situ, ya Allah, Engkau mudahkan aku tahun ini berangkat sendirian, undanglah aku tahun berikutnya bersama istriku, gitu. Berdoa sama Allah, minta diundang sama Allah supaya bisa berangkat umroh bareng keluarga. Subhanallah. Saya sudah pernah nyampaikan ya, bahwa berangkat umroh itu ternyata bukan masalah banyak harta, bukan masalah mampu. Permasalahannya apa Pak? Yang diundang sama Allah pasti berangkat. Nggak tahu bagaimana caranya. Bener nggak Pak? Iya. Betapa banyak orang kaya, hartanya miliaran, triliunan, nggak terketuk hatinya berangkat haji atau umroh. Betul nggak Pak? Saya nggak usah sebut tempatnya ya. Sampai kepada saya cerita seorang bapak, dia dapat giliran naik ibadah haji Pak. Ajak istrinya berangkat, nggak mau Pak istrinya, subhanallah. Diajak tinggal berangkat, nggak mau. Saya tahu orangnya nih, bapak ini saya kenal, ibunya ini saya kenal. Emang ibunya ini, istrinya ini belum iltizam, ya keluar masih nggak pakai jilbab kayak gitu-gitu. Jadi dalam benak si ibu ini dia belum siap berubah gitu loh. Pulang haji kan masa lepas jilbab lagi, gimana sih? Image-nya kalau orang Indonesia kan Bu Haji ya jaga sikap, jaga perilaku gitu kan. Dia nggak berangkat, subhanallah. Jadi bukan perkara banyaknya harta atau mampu atau tidak mampu. Allah beri taufik, siapa yang bisa berangkat, siapa yang Allah undang, dia akan Allah mudahkan berangkat. Itu tahun berapa? 7 Hijriah, umroh qadha. Nah di tahun 8 Hijriah, ya, Jumadil Awal, berapa menit lagi Pak? Masih 6. Singkat aja Pak ya. Nabi ternyata setelah pulang dari Hudaybiyah itu nyebar surat Pak, subhanallah. Disebar suratnya itu mengajak raja-raja sekitar Arab masuk Islam. Termasuk Raja Heraklius. Kalau bahasa Indonesia Heraklius, kalau bahasa Arabnya Herakil. Ini raja Romawi. Ya, qadarullah wa masyafa'ala, utusannya Nabi yang bernama Al-Haris ibnu Umair Al-Azdi itu kan bawa surat Pak. Bahasa kitanya apa Pak? Delegasi ya, utusan kan. Di dalam aturan kenegaraan dari dulu sampai sekarang, delegasi itu tidak boleh dibunuh. Kalau membunuh delegasi berarti mengumumkan peperangan terhadap negara yang mengirim tadi. Ini naudzubillah ini ya. Siapa ini namanya? Nih, sebentar Pak.
Syarahbil bin Amr al-Ghasani ini malah membunuh Al-Haris ibnu Umair al-Azdi. Ya, Syarahbil ini dari Romawi ya. Al-Haris ibnu Umair al-Azdi yang diutus oleh Rasulullah SAW membawa surat tadi kepada Herakil dibunuh oleh Syarahbil bin Amr al-Ghasani. Marah Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyusun pasukan terbanyak kalau dibandingkan peperangan-peperangan sebelumnya ya, yaitu 3.000 sahabat. Coba perang Uhud berapa? 700. Perang Badar 300, ya kan? Nah, perang Mu'tah ini para sahabat disusun pasukannya oleh Rasulullah SAW berapa? 3.000 pasukan. Cuma yang unik di sini Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah SAW, in qutila Zaid fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Jarang-jarang Nabi mengangkat 3 panglima perang. Kan panglima perang cukup 1 kan biasanya. Nah ini para sahabat udah ada feeling ini. Di perang Mu'tah ini Zaid bin Harithah akan terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib akan terbunuh ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha akan terbunuh. Udah ada feeling. Karena Nabi bilang begitu, apabila Zaid terbunuh yang maju Ja'far, apabila Ja'far terbunuh yang maju Abdullah bin Rawaha. Ini di riwayat yang lain, di buku ini nggak ada ya. Di riwayat yang lain saya baca ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah, setelah itu Ja'far loncat kepada Rasul. Ya Rasulullah, apakah aku sepengecut itu sehingga engkau utamakan Zaid di atas saya? Enggak maksudnya. Bukan enggak setuju, bukan enggak terima Zaid diutamakan di atas Ja'far. Tapi Ja'far bin Abi Thalib sangat semangat ingin terbunuh di jalan Allah. Insyaallah. Pengen duluan terbunuh mati syahid, luar biasa. Karena udah feeling. Ini 3 panglima perang yang diangkat sama Nabi, ada apa gitu kan? Pasti 3-3-nya terbunuh. Ini subhanallah luar biasa. Gak ada sahabat itu takut itu ketika perang, subhanallah luar biasa. Akhirnya, saya singkat aja ceritanya Pak ya. Berangkatlah 3.000 pasukan ini. Nah, di situ ada Zaid, ada Ja'far, ada Abdullah bin Rawaha. Nah, yang menarik nih Pak. Di perjalanan Abdullah bin Rawaha tiba-tiba nangis Pak. Siapa yang nangis Pak? Abdullah bin Rawaha. Kayaknya di Indonesia nggak ada nih yang namanya Rawaha. Ada nggak Pak yang namanya Rawaha? Belum ketemu gitu ya. Abdullah bin Rawaha nangis. Para sahabat nanya, kaum muslimin nanya yang ada di sana, kenapa Anda menangis? Abdullah bin Rawaha bilang begini, yang membuat aku nangis bukanlah aku cinta kepada dunia, dan aku tidak berharap aku kembali dengan selamat bertemu kalian di Madinah. Subhanallah Pak. Abdullah bin Rawaha berangkat perang Mu'tah udah nggak niat balik. Emang harusnya panglima itu harus begitu Pak. Nggak mikirin istri, nggak mikirin anak lagi, udah berjuang menegakkan kalimatullah. Abdullah bin Rawaha. Terus apa yang membuatmu menangis? Surah Maryam ayat 71 Pak. Abdullah bin Rawaha ketika berangkat perang Mu'tah ingat surah Maryam ayat 71. Apa kata Allah? Wa im minkum illa wariduha. Kalian semua pasti akan mendatangi neraka jahanam. Allah kuatkan, kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah ketetapan dari Allah yang pasti Allah realisasikan. Subhanallah Pak. Allah janji setiap manusia pasti mendatangi neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Abdullah bin Rawaha ingat bahwa neraka jahanam itu kalau ada benda kita lempar ke neraka jahanam tuh sampai ke dasarnya berapa lama? 70 tahun. Ada batu yang dilemparkan ke neraka jahanam
Itu sampai dasarnya itu 70 tahun kemudian baru nyampe dalam. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gimana dalamnya? Abdullah bin Rawaha nangis sedih karena ngebayangin kalau saya datengin neraka jahanam, bagaimana saya keluarnya. Tuh Pak, ahli surga itu tidak kepedean dia pasti selamat dari neraka. Tuh Pak, orang soleh itu nggak kepedean dia pasti selamat dari neraka. Nggak pede Pak, merasa diri, merasa amalnya sedikit ya. Subhanallah, luar biasa. Itu tadi tanda imsak atau sahur Pak? Udah selesai Pak, padahal masih panjang ini ceritanya. Ya insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi kita bahas tentang perang Mu'tah yang lengkapnya Pak ya, insya Allah. Qadarullah masyafa'ala. Tadi kepanjangan mukadimahnya ya. Tapi kalau nggak salah dibahas sama Ustadz Syarif ya, pada subuh ya. Sudah sampai bab apa sirah? Hah? Hah? Oh masih perang Uhud. Nah ini berarti spoiler Pak. Ketika beliau memaparkan muter lagi memorinya jadi ingat. Cukup Pak ya? Ya dah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.